Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini 8 April 2025 IHSG crash lumayan dalam ya 7,9. Kalau kita lihat di perdagangan hari ini dengan chart 5 menitan, ini sebenarnya gap down. Jadi tidak ada transaksi di range ini ya. Dari penutupan terakhir tanggal 27 Maret, kemudian pagi tadi pas waktu trading halt posisinya 9,3%, disuspend. Setelah disuspend baru ada naik sedikit ya, sekitar 1%. Kemudian sideways terus sampai closing di akhir-akhir. Dan kalau dilihat secara volume, teman-teman perhatikan ini makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Jadi banyak investor yang wait and see dengan kondisi IHSG hari ini, dan secara naluriah kepercayaan itu lama-lama muncul gitu ya kalau dilihat pergerakan saham hari ini. Kemarin pada waktu tanggal 7 saya sudah bikin video untuk persiapan kondisi hari ini bagaimana. Siap-siap, jika ada yang bisa keluar silahkan keluar. Tapi maksud saya itu sebenarnya bukan cut loss. Jadi saham-saham yang masih profit silahkan di take profit dulu. Kemudian dengan kondisi hari ini, dengan diskon seperti ini baru kita mulai cicil. Ini kalau kita amati saham-saham yang lain juga sama ya. Bank BRI itu juga open gap, baru di 930, volume agak gede, kemudian sideways sampai penutupan. Kemudian ada Bank Mandiri juga sama, langsung 930, tinggi secara transaksi dan sideways sampai penutupan. Bank BCA mirip, jadi seolah-olah di sini tidak ada yang beli, open gap, naik di 930, kemudian naik sedikit baru agak turun dan closingnya di 7.775. Nah, Telkom di 930 naiknya luar biasa, lumayan ya. Ini 7,5%, habis itu turun, kemudian naik lagi dan closingnya 2.290. Saham yang diskon berikutnya adalah United Tractor. United Tractor turun, kemudian lanjut turun ya, dan closing di 20.100. Kalau kita amati ini hampir menyentuh ya, nggak tahu nanti kalau United Tractor ini apakah menyentuh support di Juli 2021 ini di 18.600-an. Karena kalau kita cek dari tertingginya sampai hari ini itu sudah 29% dia turun. Artinya sudah masuk kategori bearish ya. Jadi patut waspada teman-teman walaupun diskon. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan kalau melihat fenomena seperti ini gitu ya teman-teman ya. Ya kembali, setiap barang itu selalu ada harga wajarnya, dan setiap barang yang punya harga wajar itu selalu diburu oleh pembeli. Kapan pembeli itu akan memburunya? Di saat pembeli itu membutuhkannya. Kalau kita punya barang kemudian dibeli seseorang yang sudah butuh, biasanya mereka tidak lihat lagi harga-harga itu diskon atau harga itu wajar atau istilahnya harga itu kemahalan atau tidak, karena dia sudah butuh. Nah, kondisi hari ini memang IHSG turunnya luar biasa. Tapi secara volume transaksi sebenarnya tidak terlalu luar biasa ya. Volume transaksi ini tuh bukan volume transaksi penjualan kalau melihat kondisi ini. Mestinya begitu, karena kondisinya seperti ini. Jadi di sini tidak ada jualan, kemudian open gap di sini, lalu ada pembelian nih, beli sampai akhir. Telkom juga begitu, kemudian Bank BCA ya mirip-mirip ya. Kemudian Bank Mandiri, grafiknya yang beli yang hijau itu juga lebih banyak daripada yang merah. Nah, buat teman-teman yang hari ini dapat barang-barang diskon, saya kemarin nungguin ADI, ya akhirnya dapat ya. Hari ini akhirnya dapat. Ya, moga-moga aja besok masih ada cash lagi, kita bisa cicil lagi kalau harganya masih di sekitaran ini gitu. Sorry. Ini bukan rekomendasi jual dan beli, sorry. Saya keceplosan. Maksud saya, teman-teman harus bisa memanfaatkan kondisi seperti ini untuk nyicil. Karena investor asing hari ini pun juga nyicil. Net buy ya, asing ya, sudah 4 hari. Dari 25, 26, kemudian 27, dan hari ini. Walaupun IHSG crash seperti ini,
dia net buy. Beda ya. Hari ini itu beda fenomenanya dengan hari-hari sebelumnya. 28, kemudian yang ini area-area sini. Beda. Walaupun kelihatan tebal sekali seperti ini, tapi ini beda. Kalau lihat kondisi ini, lebih banyak orang itu wait and see. Ngelihat. Yang paling jelas itu di Telkom ya. Mana tadi Telkom ya? Oh, ini. Paling jelas itu di Telkom. Trading halt, di suspend, open di sini 2000, langsung diborong jebret, turun, baru mulai tuh dicicil pelan-pelan. Nah, ini volumenya kan kelihatan nih. Volumenya cicil pelan-pelan, banyak yang minat, terus sampai 2290. Cuma masalahnya kalau dilihat secara grafik total ya begini bentukannya. Saya sebenarnya bukan orang teknikal ya teman-teman ya. Tapi ya sedikit banyak mengikuti saja. Jadi ini memang bukan referensi. Silakan teman-teman lakukan riset sendiri. Tapi kalau saya melihat fenomena hari ini itu adalah lumayan menggembirakan gitu ya. Karena di bursa yang lain juga menghijau ya. Saat IHSG hari ini turun, mayoritas bursa Asia menguat. Nikkei, kemudian Hang Seng, komposit Cina naik. Kalau naiknya ini dari lokal, ya mungkin di lokal masing-masing. Tapi kalau naiknya barengan, ya bisa jadi itu dari asing. Karena posisi hari ini pun asing juga net buy di kita. Jadi cermat-cermat memahami bagaimana kondisi besok. Kalau memungkinkan masih ada yang bisa dicicil, silahkan. Karena kesempatan kayak gini ini sangat langka. Sangat jarang sekali kesempatan seperti ini itu. Ya mungkin kayak di COVID ya 2020. Kemudian di krisis 2008. Nih 2008. Kemudian tahun 2015. Ya 27%. Ya dan mungkin hari ini. Hari ini IHSG sudah bisa dikatakan kategorinya adalah kategori bearish 25%. Based on ekor terbawah. Kalau based on closing mungkin di 23-24%. Ya sudah lebih dari 20% berarti ya sudah bisa dikatakan bearish. Saya sebenarnya ada beberapa saham yang masuk radar. Tapi malah saya khawatir karena video-video seperti ini takutnya malah merekomendasikan dengan potensi hari ini ya. Dengan kondisi hari ini. Banyak sekali yang saham-saham yang drop tinggi. Padahal sebenarnya secara fundamental seharusnya tidak seperti itu. Mungkin kalau banyak yang komen nanti coba saya spill ya. Nanti di next video hari ini malam atau besok pagi atau besok sore. Karena besok saya sudah mulai aktif. Hari ini sebenarnya cuti. Tadi sempat memantau IHSG di rumah. Jadi biasanya saya nggak pernah begitu ya. Saya biasanya auto trade semua. Jadi nggak mantau seperti hari ini. Dan ternyata lumayan seru. Paling itu dari saya, tetap waspada, tetap waras, tetap fokus akan tujuan akhir ya teman-teman. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apapun yang terjadi di pasar saham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.